Itu yang bikin SLF tahun ini tuh berbeda ya. Jangan lupa persiapkan diri tanggal 2 September kan? Ya, 2 September datang ke seminar nasional Sriwijaya Law Fair di Halo Law Squad, kembali lagi di Sriwijaya Cast. Say low, say it loud. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang mungkin sebelumnya juga datang di podcast Sriwijaya Cast ini, tapi membawakan sesuatu dan informasi yang berbeda nih Law Squad. Apa aja informasinya? Kita tunggu dan tonton sampai habis. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Lokus lagi. Halo. Hai guys. Boleh kenalin siapa namanya dulu? Kenalin semua teman-teman Law Squad, nama aku Elizabeth Dipandita Bubolon dari mahasiswi Fakultas Hukum Unsri semester 3. Oh, Fakultas Hukum. Oke. Panggilan siapa tuh? Eli ya? Oh, Elizabeth. Oh, Eli. Oke. Eli ini Lokus juga ya? Ya, anggota Lokus Genius 7. Oh, Genius 7. Oke. Kebetulan kakak juga dulu anggota Lokus juga, kakak Genius 6 gitu. Nah, di episode sebelumnya Lokus juga diundang sebagai salah satu BO di Fakultas Hukum yang buat jadi tamu di podcast Sriwijaya Cast ini guys. Oke, kali ini kita mau bertanya-tanya dulu tentang salah satu acara yang cukup besar juga dan yang inisiasinya Lokus ya gitu ya. Karena apa? Jadi ada acara baru di umumin kemarin itu Sriwijaya Law Fair Oh, Sriwijaya Law Fair. 3. Oh, Sriwijaya Law Fair. Oke. Nah, yang ada itu Lokus sendiri. Oh, Lokus ya. Emang original dari Lokus ya gitu program ini. Sriwijaya Law Fair ini udah dibuat dari tahun 2020. Oh. Jadi Lokus ini yang nerjunin lah Sriwijaya Law Fair ini. Oh. Sampai sekarang masih dilanjutin karena memang acara yang bagus. Jadi tiap tahun dari tahun 2020 sampai 2023 ini dilanjutin lah sampai sekarang. Oke, berarti dari 2020 udah 3 tahun ya Sriwijaya Law Fair ini ya. Oke, kalau boleh tahu nih Eli, di secara singkat aja nih ya, Sriwijaya Law Fair itu apa sih, kayak event apa sih gitu secara singkat gitu? Oke. Jadi Sriwijaya Law Fair ini event nasional. Jadi sejak tahun 2020 yang kayak Eli bilang tadi itu udah jadi acara tahunannya Lokus lah di bidang pendidikan ini gitu. Oke. Jadi, acaranya itu event nasional dan banyak lomba-lomba yang bakal diadain Oh. Sriwijaya Law Fair ini. Oh, apa aja tuh lombanya tuh kalau boleh spill dikit tuh? Kalau di spill itu kalau tahun ini kita nganut 4 lomba. Oke. 4 lomba. Itu 4 ada lomba. debat hukum, terus ada legal essay, terus juga ada desain infografis. Itu. Oke. Kalau boleh tahu nih kan pasti tiap tahun ini udah tahun ketiga kan SLF kan. Itu ada tema yang berbeda-beda tuh. Kalau boleh tahu tema tahun ini tuh SLF tuh apa loh? Dan kenapa milih tema itu tuh? Oke, jadi kebetulan Al di sini PJ acaranya. Oh iya. Wah, pas banget nih Law Squad kita ngomong sama PJ acaranya. Oke, tema kali ini tuh apa? Temanya setelah berunding dan menyatukan beberapa kepala lah. Oke. Sriwijaya Law Fair ini tema yang diambil tuh reformulasi penanganan pengembalian kerugian negara dalam korupsi gitu. Jadi banyak pendapat waktu buat tema ini tuh, dan kebetulan kami benar-benar menyatukan kepala. Kenapa sih tema ini yang kami angkat gitu? Jadi itu karena RUU Aset Negara itu kan belum disahkan, tapi udah diajukan tapi belum disahkan. Nah, kenapa sih gitu? Padahal kan ini tuh hal yang penting untuk pengembalian aset kerugian negara korupsi yang masih ada di Indonesia gitu. Jadi kami mensiasati kayaknya ini isu yang hangat dan menarik untuk dibahas sama mahasiswa hukum kayak kita ini. Jadi kami memutuskan untuk mengangkat tema itu untuk jadi tema besar SLF tahun. Oh gitu ya, cukup menarik juga ya temanya ya, apalagi tentang yang RUU perampasan aset itu ya. Khususnya yang kalau misalnya ada pelaku tindak pidana korupsi gitu yang mengembalikan kerugian keuangan negara kan. Tapi kalau boleh tahu nih, kan ada juga topik hukum lain kayak misalnya mungkin TPKS gitu. Kenapa milihnya korupsi gitu? Karena seperti yang kita tahu korupsi masih merajalela di Indonesia gitu. Jadi kami mikirnya tuh kayak ini lebih hangat sih, dan juga ini hal yang jarang RUU yang perampasan aset negara ini hal yang jarang dibahas tapi dirasa perlu dibahas gitu. Jadi kami ya oke, kita setelah berunding banyak
kami menyiapkan tema ini sekitar sebulanan kayaknya, 1 bulan ya? 3 minggu 1 bulan kayaknya. Bondingnya tuh lama banget perihal tema ini, dan juga benar-benar minta campur tangan pembina Lopus juga, Oh. dari beberapa ketupel semuanya betul turut campur tangan dalam membuat tema ini. Oh, pasti penuh dengan drama-drama gitu dalam pemilihan tema ya. Oke, sama ini nih Eli, kan SLF kan udah 3 tahun nih. Nah, apa aja sih kalau yang Eli tahu dari SLF tahun-tahun sebelumnya, keseruan-keseruan itu apa aja sih, biar Low Squad yang misalnya pengen ikut nih, biar tahu nih dari awal tuh udah seru banget SLF nih. Kalau boleh tahu keseruan di tahun-tahun lalu itu apa, dan apa yang hal yang baru gitu di tahun ini, apa yang unggul gitu di SLF yang tahun ini? Mungkin menurut El sendiri ya Kak, Iya. SLF tahun-tahun sebelumnya itu sudah pasti menarik, banyak lomba juga yang diadain. Selain lomba juga kita tuh ngadain seminar hukum nasional. Oh. Nah, mungkin bedanya dengan tahun sebelumnya, tahun ini tuh kita hybrid. Jadi ada yang Hybrid. offline, ada yang online. Terus juga tahun ini tuh SLF lebih menarik itu karena di final nanti, final lomba nanti tuh akan ada bakal diadain secara offline yang pastinya, diadain di Sumsel ini, dan juga akan ada field trip nih Kak. Oh, field trip. Field trip gimana tuh? Wah, seru banget nih Low Squad nih, apa nih? Palembang dong Kak. Oke. Terus juga bakalan ada kayak bonding lah, Oke. masing-masing peserta gitu. Jadi bukan datang bersama satu universitas, tapi pulang bawa temen dong. Iya dong, jelas nambah circle gitu ya. Biar asik kayak gitu, teman-teman sama prestasinya gitu, lebih babon. Jadi kami akan adain field trip yang bakalan benar-benar seru, bisa dijamin deh keseruannya, dan juga bakal bonding antara peserta gitu. Berarti field trip ini bagian dari SLF juga ya? Wah, berarti ini yang cukup membedakan juga nih dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Ada field trip itu kan jarang-jarang ya gitu ya. Ada law fair yang ngadain field trip juga ya kan. Bisa nambah-nambah pertemanan dan koneksi juga kan. Wih, keren banget sih emang. Terus ini nih, kalau misalnya SLF ini kan apa ya? Kalau misalnya pengen ikut tuh gimana sih caranya? Biar Law Squad tuh apa? Tahu gitu. Oke, jadi Pengen daftar. di bulan ini itu kami masih pembukaan pendaftaran gelombang ketiga. Jadi benar-benar Lowspat yang mau ikutan itu boleh banget daftar, dan bisa pantengin Instagramnya Sriwijaya Law Fair juga untuk lihat-lihat rangkaian kegiatan dan juga timeline pelaksanaannya dari mulai pendaftaran mungkin sampai akhir nanti gitu. Jadi bisa dilihat ya. Kami di bulan ini masih ada sampai tanggal 25 Agustus untuk pendaftaran. Masih buka pendaftaran ya. Makanya Law Squad jangan lupa daftar SLF Sriwijaya Law Fair di Instagramnya di mana tadi? Sriwijaya Law @Sriwijaya Law Fair, dan ada website juga ya kalau nggak salah ya. Di bisa dilihat di IG-nya ya guys ya. Bisa kalian daftar di situ, jangan lupa ikutan, pokoknya bakal seru banget. Ada lomba debat, KTI tadi ya, ada lomba esai, terus juga ada field trip gitu kan. Kita ngundang dari teman-teman universitas lain ya. Iya kan, buat bakalan datang nanti. bener, buat nambah-nambah koneksi kan, lumayan juga tuh. Apalagi kita anak hukum kan, perlu banyak koneksi dan buka wawasan gitu terhadap sekitar kita gitu kan. Nah, sama ini nih, kakak bakal bahas satu cabang boleh nggak? Satu cabang lomba gitu. Satu cabang lomba kayaknya dibahas sama narasumber selanjutnya Kak. Seminar nasional gimana Kak? Boleh, ya nggak mesti lomba, pokoknya salah satu program SLF tentang seminar gitu. Kalau seminar tuh temanya pasti sama dengan yang tadi ya, yang korupsi tadi ya. Sebenarnya tema itu berbeda, cuman lebih kayak turunan dari tema besarnya itu. Jadi kami dari Seminar Hukum Nasional itu ada tema turunannya gitu Kak. Jadi temanya itu urgensi undang-undang perampasan aset di tengah semarak korupsi, itu wujud politik, wujud aksi nyata pemerintah, cuman gimmick politik belaka. Jadi kan kayak yang tadi udah disebutkan itu kan RUU tadi, perampasan aset itu gak disahkan ini. Jadi kayak kenapa gitu Pak pemerintah nggak ngesahkan gitu. Jadi lebih kayak turunannya juga dari tema besarnya, tapi nggak merangkup secara besar kayak gitu. Cukup menarik juga ya berarti. Berarti dengan tema dan turunan tema yang menarik, pastinya narasumbernya juga menarik juga nih. Apakah boleh di-spill nih narasumber buat seminar nasional nih dari siapa aja gitu? Dari kalangan, dari bidang mana? Oke, mungkin untuk nama kayaknya nggak akan sebutkan. Oke. Untuk langsungnya karena bakalan jadi suatu bocoran yang besar banget. Biar surprise juga buat Law Squad ya. Iya, jadi mungkin yang bisa dikasih tahu itu kalau misalnya narasumbernya itu akademisi pastinya. Akademisi. Jadi, Oh, Eva Unsri. bakalan ada juga praktisi, Oke. dan juga ada
beliau ini termasuk orang yang memang berpengalaman, profesionalis dalam bidang ini. Pasti kita bakal dapat banyak ilmu dari narasumber yang akan hadir di seminar hukum nasional nanti. Oke, seminar nasional nih kalau boleh tahu diadakan di mana tadi? Diadakannya itu hybrid kan Kak, Hybrid. offline dan online. Nah, tanggalnya itu 2 September tahun 2 September. 2023 ini. Kalau hybrid kan ada offline ada online ya. Offline-nya di mana tuh? Offline ya kalau Oh di F1 di yang di atas ini ya, yang di lantai 8. lantai 8 Eva Tower. Oke, Low Squad. Jangan lupa persiapkan diri tanggal 2 September kan? 2 September datang ke seminar nasional Sriwijaya Law Fair di lantai 8 FH Tower guys, karena pasti seru banget kan. Kita bahasnya, apalagi topiknya cukup menarik juga ya tentang yang korupsi dan RUU perampasan aset tadi. Makanya jangan lupa ikutin, dan narasumber juga pasti yang menarik buat nambah-nambah wawasan kalian. Apalagi anak hukum nih kan, pasti harus ngikutin isu terkini gitu buat nyari-nyari topik skripsi. Bisa dipantengin Kak. Oh bisa dipantengin ya? Jangan lupa pokoknya jangan lupa follow Instagram Sriwijaya Law Fair sekarang juga guys, karena semua info lomba, seminar nasional tadi sekalipun itu ada di IG-nya guys. Jadi lupa pantengin terus. Oke. Mungkin ini kali ya. Kenapa terakhir nih? Kenapa kan SLF ini kan pasti sasarannya mahasiswa hukum kan? Tapi nggak, ya terserah mau angkatan berapa aja gitu. Kenapa menurut Eli mahasiswa hukum di seluruh Indonesia, kan ini nasional kan, harus ikut SLF? Pastinya kalau misalnya jajaran kegiatan yang diadain SLF ini pasti sangat bermanfaat buat kita. Apalagi mahasiswa hukum yang mahasiswa hukum yang ada di seluruh Indonesia. Jadi menurut El, kenapa kalian semua Law Squad harus daftar di SLF ini, karena memang benefit yang sangat banyak untuk setiap kegiatan lomba, dari seminar hukum nasional sampai lomba debatnya, dan juga lomba yang diadain ini bakalan diadain dan dijurikan juga sama yang benar-benar profesional di bidangnya, dan bakalan ada field trip keliling Palembang. Wih, itu seru banget sih kayaknya. Dan juga ini nih yang membuat menarik Sriwijaya Law Fair tahun ini tuh adalah SLF pertama yang mungkin hybrid ya, karena sebelum-sebelumnya tuh online guys. Karena waktu zaman aku dulu, kebetulan aku kan laukus juga kan dulu, dan aku salah satu apa ya istilahnya supervisor panitianya SLF tahun 2021, 2 tahun yang lalu itu tuh masih online. Jadi kayak ya seru juga, tapi pasti lebih seru sekarang karena kan bisa bertatapan langsung gitu kan, apalagi seminarnya hybrid, bisa lebih enak buat berinteraksi gitu dengan narasumber ataupun dengan teman-teman yang lain gitu. Itu yang bikin SLF tahun ini tuh berbeda ya, karena makanya itu guys, jangan lupa dan jangan disia-siakan, kalian harus ikut dan berpartisipasi di SLF tahun ini, jelas dong. Oke, mungkin terakhir juga nih, apa pesan Eli buat Law Squad biar mau ikut SLF dan juga misalnya buat berani gitu ikut berkompetisi gitu, karena kan mungkin ada beberapa yang pengen nih udah ngeliat SLF kan, wih seru banget nih, tapi aku masih malu-malu Kak gitu, pasti ntar udah pasti kalah lah gitu. Apa pesan Eli biar mereka tuh mau gitu ngambil resiko gitu, ikut mau menang atau kalah biar ada pengalaman gitu? Pastinya karena ini tadi ajang nasional, kalau misalnya mengikuti ini pun sudah bakalan dapat banyaknya relasi pastinya, dan juga pengalaman, terus juga pasti ilmu yang bermanfaat dari mulai tadi seminar hukum sampai lomba-lomba yang bakal diadain. Terus juga mulai dulu untuk lombanya ini pasti daftarnya dulu, urusan menang atau kalahnya itu pasti belakangan, karena pengalaman itu yang dicari dari prosesnya nanti, proses persiapan lomba mungkin sampai lombanya nanti. Dan kemungkinan kalau menang kan datang langsung ke futsal ini dan bakalan bonding sama peserta lainnya, menambah relasi juga yang pastinya. Jadi untuk semua Law Squad yang ada di luar sana yang pengen segera daftar, kita masih buka pendaftaran untuk Sriwijaya Law Fair dari seminar hukum sampai lomba-lombanya gitu. Oke, tadi pendaftarannya sampai kapan biar Law Squad ingat juga? Pendaftarannya sampai 25 Agustus. Masih dibuka dong Law Squad, jadi jangan lupa, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bisa ikut. Dan yang masih ragu-ragu mungkin untuk ikut Sriwijaya Law Fair, jangan ragu-ragu, jangan takut guys, kita hadapi dulu. Yang penting kita coba dulu kan Eli kan, kita coba dulu, masalah menang atau kalah itu belakangan, yang penting kita dapat pengalamannya kan. Apalagi sebagai anak mahasiswa hukum gitu, kita harus punya pengalaman buat terjun langsung mempraktekkan ilmu yang kita dapat di kampus gitu kan. Karena percuma juga kalau misalnya kita cuma simpan di dalam diri gitu, tidak kita praktekkan kan. Caranya gimana kita praktekannya? Salah satunya contoh ini, ikut SLF. Nah gitu dia. Oke Law Squad, mungkin segitu dulu buat episode atau part kali ini.
Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share juga ke Law Squad lainnya. Oke, say low, say it loud. Halo Law Squad, balik lagi di Sriwijaya Cast. Say low, say it loud. Oke Law Squad, kembali lagi bersama aku Abram di Sriwijaya Cast. Say low, say it loud. Oke, kali ini kita kedatangan lagi dari Laukus guys. Keren banget Laukus, emang narasumber setia di Sriwijaya Cast. Kita keren banget sih. Oke, kali ini kita kedatangan teman yang berbeda dari Laukus. Boleh perkenalan dulu? Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Dita Tiara Zahra. Saat ini aku sebagai Wakil Ketua Pelaksana dari Sriwijaya Law Fair 2023. Wakil Ketua Pelaksanaan Sriwijaya Law Fair. Setelah sebelumnya kita kedatangan dari seksi acara Sriwijaya Law Fair, kali ini kita kedatangan Wakil Ketua Pelaksana langsung guys. Langsung ya. Eksklusif. Oke, kalau boleh tahu panggilnya tadi Dita kan? Dita. Oke, Dita. Kalau boleh tahu nih, kita ngomongin dulu tentang Sriwijaya Law Fair. Itu kan diadakan oleh Laukus ya. Iya. Mungkin ada beberapa Law Squad yang udah nonton episode sebelumnya yang Laukus, teman-teman dari Laukus juga udah datang di Sriwijaya Cast. Tapi ada juga mungkin yang baru lihat video ini gitu. Apa sih Laukus itu? Mungkin Dita boleh deskripsikan singkat gitu. Laukus itu apa sih? Oke, Kak. Laukus itu merupakan salah satu BO ya Kak, atau badan otonom di Fakultas Hukum Oke. Universitas Sriwijaya yang bergerak di bidang keilmiahan. Yang mana konsentrasinya itu di bidang public speaking, Oh. writing skill, dan sebagainya. Oh, public speaking itu keren juga ya. Memang ilmiah banget ya di Fakultas Hukum ya. Oh ya, memang benar-benar skill-skill seperti public speaking, writing skill dan lain sebagainya itu memang dibutuhin buat anak-anak hukum nih. Oh iya, sama ini nih, Laukus juga kakak dengar dari episode sebelumnya dan juga yang mau kita bahas kali ini kan, ada satu program besar juga yang udah berjalan mungkin ya sekarang ya, yang mau diadakan oleh Laukus gitu, namanya Sriwijaya Law Fair. Oke, boleh ceritain gitu apa sih Sriwijaya Law Fair itu, dan ya pokoknya apa sih Sriwijaya Law Fair itu kalau boleh tahu? Sriwijaya Law Fair itu merupakan sebuah program kerja dari Department of Education. Oke. Itu di bawah naungan Laukus ya Kak. Itu tuh terdiri dari 2 rangkaian. Yang pertama seminar hukum, dan yang kedua itu ada kegiatan lomba gitu Kak. Oke, jadi itu adalah salah satu program kerja dari Department of Education. Berarti ada beberapa departemen yang menaungi Laukus ini ya. Bener Kak. Salah satunya Department of Education. Oke, keren juga. Nah, kalau boleh tahu nih Dita, mungkin di episode sebelumnya dari teman kita Eli ya kan, sebelumnya yang diundang ke sini, tema dari Sriwijaya Law Fair itu udah dikasih tahu. Tapi mungkin kayak yang aku bilang tadi, ada Law Squad yang baru nonton video ini, belum nonton video sebelumnya, belum tahu nih apa sih tema dari Sriwijaya Law Fair tahun ini. Kalau boleh tahu Dita? Oke. Untuk tema tahun ini ya Kak, kami tuh mungkin aku karena sebelumnya udah disebutin oleh Eli, mungkin aku lebih penjelasan secara generalnya. Karena Oke. memang karena kekhawatiran kami sebagai mahasiswa hukum gitu kan, akan terjadi banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi, oke. Gitu. Jadi akhirnya, aduh gimana nih kita brainstorming bareng-bareng, kita cerita bareng-bareng, kita bertukar pikiran, kita melibatkan pembina waktu itu. Kayaknya tema ini benar-benar wajib deh kita angkat gitu, karena memang lagi hangat dan wajib dibahas oleh anak-anak fakultas. Oke. Kenapa mengerucutnya di tema yang ini kan korupsi kan pidana ekonomi kan gitu. Kenapa enggak ke bidang hukum yang lain kayak misal lingkungan, atau mungkin yang ada juga nih kan satu yang panas juga tentang TPKS gitu. Kenapa mengerucutnya di pidana ekonomi yang korupsi gitu? Karena memang melihat kenyataan di lapangan sekarang ya Kak, karena memang urgensi dari korupsi ini nih kayaknya urgen banget, tapi kayak nggak selesai-selesai gitu loh, kayak belum ada penyelesaian secara langsung, kayak belum ada tindakan. Kayak RUU perampasan aset itu kan juga belum disahkan. Itu kan jadi sorotan bagi kami panitia Sriwijaya Law Fair, dan kami karena atas dasar keprihatinan kami
mengangkat tema itu tahun ini Kak. Oke, dengan tema sekeren itu Dita, pasti di Sriwijaya Love Fair ini ada beberapa apa ya istilahnya cabang perlombaan juga kan yang sesuai berkaitan dengan temanya gitu. Kalau boleh tahu ada berapa sih cabang perlombaan di SLF tahun ini? Tahun ini sebenarnya tuh kalau untuk mahasiswa itu ada 3 cabang lomba Kak. Kayak apa itu? Yang pertama debat hukum, Debat? kedua legal essay, dan yang ketiga itu infografis hukum. Oh, Pada tahun ini panitia Sriwijaya Love Fair itu membuat suatu gebrakan baru bahwa pada lomba infografis hukum itu diadakan untuk cabang siswa SMA gitu. oh siswa SMA. Yes. Wah, keren juga. Berarti itu bukan hanya untuk mahasiswa aja ya? SMA juga bisa ya? Yang cabang lomba apa tadi? Yang infografis. Wah, keren juga nih. Buat anak-anak SMA, law squad yang masih SMA mungkin tertarik untuk masuk fakultas hukum dan ingin mengasah kemampuannya, tapi punya juga soft skill desain, mungkin bisa ikut infografis hukum dari Sriwijaya Love Fair itu ya. Oke, sama juga ada salah satu pengen kakak bahas nih tentang cabang lombanya yang ada debat tadi ya. Nah, debatnya pasti berkaitan dengan korupsi juga kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kan yang bikin Law Squad tertarik untuk ikut debat ini kan lihat dari jurinya juga nih. Kalau boleh tahu nih Dita ya. Dari mana aja nih, dari bidang mana aja nih juri-jurinya kalau boleh tahu, pasti seru banget nih. Ya dong. Pada tahun ini kami panitia Sriwijaya Love Fair untuk juri itu mengundang 4 akademisi 4? dan juga 4 debaters Wow, nasional. wah keren banget nih. Dan akademisi tadi itu juga ada latar belakang sebagai debaters kayak gitu. Oh iya, oh berarti benar-benar semua juri tuh berpengalaman di bidang debat ya. Wah berarti bukan kaleng-kaleng di Law Squad. Makanya salah satu selain infografis tadi kan harus ikut juga debatnya di Sriwijaya Love Fair itu Law Squad. Nah, tentang SLF lagi nih. Kita mungkin bahas tentang latar belakangnya nih kan. Sebagai waketupol pasti harus tahu dong. Kalau misalnya Sriwijaya Love Fair ini kan salah satu program kerja Departemen Education Locus. Nah, ini tuh udah diadakan dari tahun berapa sih atau mungkin ini yang tahun pertama gitu? Oke, untuk dari Sriwijaya Love Fair ini latar belakangnya itu dari kepengurusan tahun 2020 ya Kak diadain, terus berlanjut sampai kepengurusan sekarang, artinya tahun ini tahun ketiga Sriwijaya Love Fair. Tahun ketiga, wow, berarti udah keren banget, lebih dari setahun ini Sriwijaya Love Fair berjalan ya. Boleh tepuk tangan guys. Oke, tapi kan setiap tahun nih pasti ada juga inovasi dari panitia yang berbeda-beda tiap tahun kan. Panitia 2020 beda, 2021. Oh iya, kakak dulu panitia 2021 loh. Iya makanya, jadi Sriwijaya Love Fair tahun ini dengar-dengar itu hybrid ya? Bener Kak? Iya memang itu yang bikin Sriwijaya Love Fair tahun ini salah satunya yang berbeda guys, karena mungkin ini adalah Sriwijaya Love Fair, bukan mungkin lagi emang kali ya, yang pertama kali diadakan secara hybrid, karena waktu itu tahun 2021, 2022 masih full online karena ya memang pandemi kan gitu. Tapi selain itu apa sih yang bikin Sriwijaya Love Fair tahun 2023 ini berbeda selain yang hybrid itu? Oke, selain karena angkatan kami yang pertama menyelenggarakan secara hybrid ya, mungkin pada tahun ini kami mengadakan konsep piala bergilir nih Kak. Oh apa tuh piala bergilir? Piala bergilir Sriwijaya Love Fair. Jadi nanti ketika para pemenang itu udah diumumin nih universitas juaranya, universitas yang terbanyak memenangkan lomba, dia bakal dapat piala bergilir Sriwijaya Love Fair. Oh. Sistemnya kayak tahun ini misal kayak universitas A menang ya Kak. Terus tahun depan universitas A sampai 3 tahun berturut-turut. Kalau misalnya mereka memenangkan 3 tahun berturut-turut nih Kak, piala bergilir tersebut bakal jadi hak milik mereka. Wih keren banget. Keren banget konsep piala bergilir ini ya, karena cukup baru dan wah keren banget sih emang. Buat apa ngundang Law Squad sekalian yang pengen ikut, dan terutama yang bagian debatnya nih kan yang paling banyak favorit ini. Kalau boleh tahu nih, tim dari Sriwijaya Love Fair ini udah datang kemana aja sih diundang? Oke, untuk diundang mungkin siaran ya Kak? Iya. Kurang lebih udah lumayan banyak ya Kak. Oh lumayan banyak ya? Sampai kayak aku tuh udah di atas 4 kurang lebih. Oh iya. Terus juga kita media partner sana sini. Jadi adalah bagi kita kayak effort untuk mempromosikan ya. Mempromosikan dan Iya, promosi dari iya. Sriwijaya Love Fair gitu. Tapi menurut kakak berhasil sih, karena kakak pernah waktu itu dengar di radio random aja tuh, siang atau sore gitu, di radio, ada salah satu radio di Palembang lah pokoknya ya, tiba-tiba ngomong Sriwijaya Love Fair. Kok ada Sriwijaya, wih keren banget diundang ke radio gitu. Sama juga pas lagi scroll TikTok kan,
di FYP itu ada apa nih kok kayak kenal lagi promosin Sriwijaya. Keren banget masuk FYP Sriwijaya Welfare ya. Berarti Sriwijaya Welfare ini kalau misalnya pengen ngikutin infonya atau mungkin mau daftar itu bisa dilihat di mana aja nih sosial medianya? Oke, sosial media yang pertama itu dari Instagram official kita, Instagram resmi @sriwijayalawfare. Dan yang kedua itu ada di TikTok itu @laukus_f_unsri Kak. Dan kita ada YouTube channel juga, Laukus dan juga Sriwijaya Lawfare. Oh, ada YouTube channel Laukus. Jangan lupa di subscribe juga guys. Biar kalian tahu juga informasi hukum dan yang menarik ya guys. Oke, sama ini nih mungkin Law Squad mungkin bertanya-tanya atau mungkin lupa kali ya. Gimana sih Kak cara pengen ikut SLF dan Sriwijaya Lawfare ini? Oke, yang pertama mungkin kita kayak scroll Instagram, itu nanti ada link di bio Instagram kita, nanti diklik itu, nah di situ ada yang namanya link untuk guidebook, teman-teman bisa ngeliat panduan pendaftaran dari Sriwijaya Lawfare dan juga di bawahnya ada langsung link pendaftaran. Oke, keren banget ya. Jangan lupa guys, ikutin cara itu biar bisa langsung daftar ikutan di Sriwijaya Lawfare nih Law Squad. Oke. Sama ini nih Dita, apa sih mungkin ada beberapa kan Law Squad sekalian yang masih ragu nih pengen ikut SLF. Mungkin mereka mikir, aduh aku masih takut Kak gitu, atau mungkin aku pasti nggak bisa gitu, udah kalah lah pasti gitu. Apa mungkin pesan dari Dita buat Law Squad sekalian biar mau ikut SLF dan ngilangin rasa takut itu gitu? Oke, kalau bagi aku ya Kak, menang kalah itu belakangan. Yang penting kita tuh berani berusaha dan mencoba, dan juga hal yang lebih mahal ternyata adalah pengalaman kita nih. Jadi kayak teman-teman boleh kayak coba dulu di Sriwijaya Lawfare, kan siapa tahu emang rezeki dan menang kayak itu, dan juga siapa tahu dari pengalaman Sriwijaya Lawfare ini teman-teman bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, kayak itu kayak menang lomba di sini. Semoga Sriwijaya Lawfare jadi jalan pembuka kayak itu bagi teman-teman. Iya, makanya dimulai dari langkah pertama yaitu daftar guys. Jangan lupa register. Jangan lupa, karena ini jangan disia-siakan kesempatan ini buat bisa ikutan karena sangat bermanfaat deh, pasti bermanfaat buat kalian. Tapi balik lagi ke yang pesan tadi nih, mungkin agak intermezzo sedikit dari SLF ya. Dari Dita sendiri apa pernah nggak sih ikut lomba, mungkin lomba debat atau lomba yang berkaitan dengan hukum gitu? Karena Dita kan semester 3 kan? Pasti mungkin pernah lah sekali 2 kali gitu ikut berpengalaman atau berkompetisi di lomba-lomba kayak gitu, pernah nggak? Saat ini aku sedang jadi peserta lomba kebetulan. Iya. Lomba apa tuh cabangnya kalau boleh tahu? Debat hukum. Debat juga. Waduh, wah ketupel peserta lomba debat. Kurang apa lagi coba, pasti seru banget lah program-programnya kan guys. Kalau boleh tahu apa nih yang lagi kesibukan sekarang untuk mempersiapkan lomba debatnya nih? Mungkin kalau sibuk banget tuh enggak, tapi kayak kita kayak berusaha memanajemen waktu. Oke. Kapan sih kita harus kayak kebetulan lomba debat aku musiknya udah rilis gitu. Oh iya. Harus ngeliat musik, terus kita harus kayak membimbing nemenin panitia, jalanin job desk segala macam. Ngomong-ngomong soal debat nih, mungkin ada beberapa Law Squad yang pengen tapi kayak bingung gitu tentang debat ini. Apa sih yang harus kita siapin dan kita matangkan gitu biar bisa jadi bahasa Inggrisnya debaters gitu, debaters yang baik gitu. Menurut Dita gimana? Yang pertama itu mungkin aku nggak terlalu ahli banget ya Kak. Tapi mungkin yang pertama itu mental sih ya Kak. Ya benar. Kalau kita takut kapan lagi mau nyoba kayak kita tuh harus berani dulu. Kalau istilah kalau dari bahasa Palembang tuh melawan ke dulu. Oke. Jangan dulu. Kan? Kita melawan dulu, terus kita pasti ngikutin info terbaru dong. Oh ya jelas dong. Kalau emosinya gimana, terus kalau aku kayak dan teman-teman di timku, kita itu perlu yang namanya sosok pelatih, coach, pembimbing kayak gitu. Oke. Berarti yang paling utama adalah mental dan perluas wawasan gitu ya. Biar seandainya di debat sama lawan debat gak langsung ngestak atau ngeblank gitu kan, karena wawasan kita luas gitu. Nah, sama ini nih Dita nih, kalau misalnya sebagai mahasiswa yang cukup aktif, mahasiswa yang cukup aktif di kegiatan-kegiatan lomba salah satu debat kan, pasti kita kan sebagai mahasiswi juga atau mahasiswa ada kegiatan kuliah juga nih di kelas kan gitu. Ada yang kadang-kadang mungkin Law Squad yang terlalu sibuk lomba sampai kelasnya tuh lupa gitu, mungkin bukan sengaja, karena nggak sengaja mungkin ya.
Nah, kira-kira menurut Dita gimana sih cara manajemen waktu dan kegiatannya gitu biar lomba imbang, akademik juga imbang gitu? Oke, aku jawabnya agak-agak bingung karena tiap orang pasti ada pembagiannya Oke. masing-masing gitu kan. Tapi kalau aku pribadi ya Kak dan teman-teman Loskat, aku pasti tuh kalau jam kuliah langsung gak boleh ganggu. Oh, Di situ tuh adalah tempat kita nambah ilmu dan juga kadang-kadang kalau materi lomba tuh kadang-kadang ada yang nyangkut di pembahasan kelas kayak itu. Dan itu tuh kayaknya kita tuh memang harus fokus dulu terus kayak semisal dosen ngasih tugas atau segala macam kita tuh kayak kasih waktu kayak misal kita sampai hari ini kuliah sampai jam 12 nih jadi sampai kayak jam 3 atau jam 4 itu tuh kita tuh ngerjain tugas dulu. oh, Kita istirahat baru kayak maleman gitu Kak baru kita ngebahas dikit-dikit udah dicicil aja sih Kak untuk langsung blok Kak itu. dicicil satu-satu gitu ya. Ada apa istilahnya, ada bahasa Inggrisnya tuh to-do list-nya gitu ya. Oh ya, oke oke. Kakak dengar-dengar juga nih Dita ini tergabung dalam salah satu komunitas itu ya, kan? Itu gimana sih latar belakangnya? Ini nanti komunitasnya juga bakal dia nanti. Pokoknya tunggu aja guys di Sriwijaya Cast episode selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe biar ngikutin konten selanjutnya nih Low Squad. Balik lagi ke tadi. Gimana sih Dita bisa ikut yang perkumpulan jadi kakak bilangnya? Latar belakangnya tuh gimana sih sampai pengen berminat untuk ikut gitu? Pengen apa gitu? Awalnya dari dengar dari siapa gitu? Karena ada benefit kayak gitu Kak. Ini kan pengalamannya bisa jadi benefit. Oh iya gitu ya. Berarti